Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lini Pratiwi. Saya dari kelas Biologi 2 semester 5, program studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menyampaikan satu materi yang berjudul Sistem Pencernaan atau Digestive System untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Fisiologi Hewan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Syukriyah MSc. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Syukriyah yang telah memaparkan ilmu-ilmunya dengan baik di perkuliahan selama semester 5 ini. Terkadang kita pasti pernah berpikir atau kita pasti mungkin pernah bertanya-tanya, apa sih yang terjadi dengan makanan yang kita makan di dalam tubuh kita? Bagaimana sih proses pencernaannya sampai makanan tersebut bisa menjadi kotoran atau feses atau zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita sehingga bisa dikeluarkan dari tubuh kita? Apa sih yang terjadi dengan makanan tersebut sehingga bisa menjadi energi bagi tubuh kita? Nah, proses pencernaan makanan di dalam tubuh kita itu berlangsung 6 hingga 8 jam. Untuk pembahasan lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan dari saya berikut ini. Sistem pencernaan itu merupakan suatu sistem yang mengubah atau memproses makanan dan juga menyerap sari-sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sistem pencernaan makanan ini juga dapat memecah molekul-molekul yang lebih kompleks di dalam makanan menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang dapat diserap dengan mudah oleh tubuh kita. Proses pencernaan makanan ini juga melibatkan organ-organ pencernaan serta kelenjar-kelenjar pencernaan. Berdasarkan prosesnya, pencernaan itu terbagi atas dua. Yang pertama, proses mekanis. Proses mekanis ini merupakan pengunyahan oleh gigi yang dibantu oleh lidah serta peremasan yang terjadi di dalam lambung. Nah, ketika makanan dikunyah oleh gigi dan dibantu oleh lidah, maka proses pengunyahan tersebut berlangsung secara mekanis. Dan ketika makanan telah sampai di lambung itu akan terjadi proses peremasan makanan. Proses peremasan makanan itu juga berlangsung secara mekanis. Yang kedua adalah proses kimiawi. Proses kimiawi ini merupakan proses pelarutan atau pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan cara memecahkan makanan yang bermolekul besar menjadi makanan yang bermolekul kecil. Selanjutnya, proses-proses dalam pencernaan. Proses-proses dalam pencernaan ini dimasukkan ke dalam beberapa istilah. Yang pertama itu adalah ingesti. Ingesti merupakan pemasukan makanan ke dalam mulut. Nah, jadi ketika kita memasukkan makanan ke dalam mulut, dalam sistem pencernaan, proses tersebut dinamakan dengan ingesti. Yang kedua adalah mastikasi. Mastikasi merupakan proses pengunyahan oleh gigi. Nah, setelah makanan tadi kita masukkan ke dalam mulut, otomatis akan terjadi pengunyahan oleh gigi. Dalam sistem pencernaan, proses tersebut dinamakan dengan proses mastikasi. Yang ketiga adalah deglutisi. Deglutisi merupakan proses penelanan ke kerongkongan. Nah, jadi ketika makanan tadi telah dikunyah oleh gigi, selanjutnya pasti kita akan menelan makanan tersebut. Nah, proses menelan makanan tersebut ke kerongkongan itu dinamakan dengan proses deglutisi. Yang keempat adalah digesti. Digesti ini adalah pemecahan makanan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang terjadi di dalam lambung. Yang kelima adalah absorpsi, yaitu merupakan proses penyerapan yang terjadi di dalam usus halus. Nah, jadi di dalam usus halus akan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang selanjutnya dapat menjadi energi untuk tubuh kita. Nah, proses penyerapan itu dinamakan dengan proses absorpsi. Yang terakhir adalah proses defekasi. Defekasi itu merupakan proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh kita
melalui organ pencernaan makanan, yaitu melalui anus. Adapun enzim-enzim yang berperan dalam sistem pencernaan, yaitu yang pertama adalah enzim amilase. Enzim amilase ini berperan dalam mengubah karbohidrat kompleks atau polisakarida seperti tepung menjadi oligosakarida atau karbohidrat yang mengandung 2-10 monosakarida yang saling berhubungan. Dan juga akan dipecah menjadi disakarida seperti maltosa dan monosakarida tunggal seperti glukosa dan fruktosa. Selanjutnya, enzim yang kedua adalah enzim protease. Enzim protease ini berperan dalam mengubah protein menjadi rantai asam amino yang pendek atau disebut juga dengan asam amino tunggal. Yang ketiga adalah enzim laktase. Enzim laktase ini merupakan enzim yang mengubah lemak menjadi gliserol atau asam lemak. Ada juga tipe-tipe dalam sistem pencernaan. Yang pertama adalah monogastrik. Monogastrik ini merupakan suatu makhluk hidup yang hanya memiliki satu lambung atau lambung tunggal. Ini seperti manusia. Yang kedua adalah poligastrik. Poligastrik merupakan suatu makhluk hidup yang memiliki lambung lebih dari satu, atau dinamakan juga dengan lambung ganda atau perut ganda. Hewannya itu seperti jenis ruminansia yang terdiri atas sapi, kerbau, rusa, dan hewan jenis ruminansia lainnya. Selanjutnya adalah organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan. Adapun organ yang pertama yaitu rongga mulut. Rongga mulut ini merupakan organ yang pertama di dalam sistem pencernaan karena pada awalnya makanan pasti akan kita masukkan ke dalam rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut ini terdapat beberapa bagian seperti barisan gigi, air ludah atau saliva, enzim-enzim saliva, lidah, tonsil, langit-langit mulut, serta ada uvula. Nah, barisan gigi di dalam rongga mulut ini berperan untuk memecahkan, menghancurkan, serta melumat makanan yang telah kita masukkan ke dalam rongga mulut tadi. Selanjutnya, dengan bantuan air ludah itu akan melunakkan makanan tersebut. Selanjutnya, ada pula enzim saliva atau enzim air ludah yang membantu untuk menguraikan karbohidrat atau pati yang ada di dalam makanan yang kita makan tadi. Yang selanjutnya itu juga ada lidah yang berfungsi untuk membolak-balikkan makanan tersebut serta membantu untuk menelan makanan tersebut. Yang selanjutnya ada tonsil. Tonsil ini terletak di dekat tenggorokan. Ada uvula. Uvula ini terletak di belakang langit-langit bagian belakang, serta ada pula langit-langit dalam rongga mulut, yaitu langit-langit bagian depan dan langit-langit bagian belakang. Organ pencernaan makanan yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan ini merupakan suatu organ yang berbentuk seperti tabung dengan panjang kurang lebih 25 cm yang dimulai dari faring, laring, hingga akan turun ke bagian belakang trakea. Nah, kerongkongan ini akan dimasuki makanan yang berasal dari mulut setelah mengalami penghancuran oleh oleh bagian-bagian dalam rongga mulut. Di dalam kerongkongan, makanan akan melewati diafragma menuju ke suatu lubang yang dinamakan hiatus esofagus. Selanjutnya, kerongkongan akan meneruskan makanan dari faring ke dalam lambung dengan suatu gerakan yang dinamakan gerakan peristaltik esofagus. Nah, terkadang kita bingung membedakan mana tenggorokan, mana itu kerongkongan. Kita bingung dengan fungsinya. Nah, perbedaannya itu jika tenggorokan itu merupakan suatu organ dalam proses pernafasan, sedangkan kerongkongan adalah organ yang berperan dalam proses pencernaan. Nah, di antara kerongkongan serta tenggorokan ini terdapat
suatu organ yang dinamakan dengan epiglotis. Nah, pada saat kita makan, epiglotis ini akan menutup lubang tenggorokan agar ketika kita makan, makanan kita itu tidak bisa masuk ke dalam tenggorokan yang akhirnya membuat kita menjadi tersedak. Organ pencernaan yang ketiga adalah lambung. Di dalam tubuh kita, lambung ini berbentuk seperti huruf J. Letaknya itu di bagian superior kiri rongga abdomen atau rongga perut, tepatnya di bawah diafragma. Nah, setelah makanan tadi berasal dari kerongkongan, lalu akan masuk ke dalam lambung. Nah, fungsi lambung yaitu menyimpan makanan yang sebelum sedikit demi sedikit akan dicerna oleh organ pencernaan berikutnya. Selain itu, lambung juga berfungsi untuk memecah makanan menjadi halus dan mencampurkan makanan-makanan tersebut dengan getah-getah yang ada di dalam lambung atau yang dinamakan dengan getah lambung. Adapun 3 bagian penting dari lambung ini yaitu kardia, fundus, dan pilorus. Kardia merupakan area yang menjadi area pertemuan antara esofagus dengan lambung. Nah, daerah ini juga dinamakan dengan pertemuan gastroesofagus. Yang kedua, fundus. Fundus merupakan bagian yang menonjol di bagian sisi kiri atas mulut esofagus. Dan yang ketiga adalah daerah pilorus, merupakan daerah yang menyempit di bagian ujung bawah lambung yang membuka ke duodenum atau usus 12 jari. Organ pencernaan yang keempat adalah usus halus. Nah, ketika makanan tadi telah selesai dicerna oleh lambung, selanjutnya makanan tersebut akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus ini merupakan suatu saluran yang berkelok-kelok dengan panjang 6-8 meter dengan lebar 25 mm dan terdapat banyak lipatan-lipatan yang disebut dengan villi atau jonjot-jonjot usus. Usus halus terbagi atas 3, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Bagian dari usus halus yang pertama adalah duodenum atau usus 12 jari. Duodenum merupakan bagian dari usus halus yang paling pendek, letaknya setelah lambung dan terhubung ke jejunum atau usus kosong. Panjangnya sekitar 25-28 cm, berfungsi untuk menyalurkan makanan ke bagian usus halus selanjutnya seperti ke jejunum atau usus kosong. Selain itu, duodenum juga menghasilkan enzim yang berasal dari dinding usus halus untuk mencerna makanan secara kimiawi. Jika dilihat dari letaknya, duodenum ini melekat dengan pankreas. Ada juga yang mengatakan bahwasanya duodenum ini mengelilingi pankreas. Bagian dari usus halus yang kedua adalah jejunum atau usus kosong. Jejunum atau usus kosong ini letaknya berbatasan dengan duodenum dan ileum. Tepatnya dia berada di tengah-tengah antara duodenum dan ileum. Jejunum ini merupakan 2/5 dari panjang keseluruhan usus halus. Jejunum ini juga melakukan 90% atau hampir 90% penyerapan nutrisi pada makanan yang dicerna di dalam usus halus. Bagian ketiga dari usus halus yaitu ileum atau usus penyerapan. Ileum merupakan 3/5 dari keseluruhan panjang usus halus dan letaknya itu merentang dari jejunum sampai ke katup oleosekal. Fungsi dari ileum ini yaitu menyerap vitamin serta garam-garam empedu. Pada dinding usus halus terdapat banyak kelenjar yang mampu menghasilkan getah usus. Nah, getah usus ini terdiri atas beberapa macam enzim. Yang pertama yaitu enzim sukrase. Enzim sukrase berfungsi untuk mempercepat pemecahan
sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang kedua adalah enzim maltase yang berfungsi untuk mempercepat pemecahan maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Yang ketiga, enzim laktase. Enzim laktase berfungsi untuk mempercepat proses pemecahan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan yang keempat, enzim peptidase. Enzim ini berfungsi untuk mempercepat proses pemecahan peptida menjadi asam amino. Nah, usus halus berfungsi untuk mengakhiri proses pencernaan makanan dari mulut sampai ke lambung, karena di dalam usus halus ini terjadi absorpsi atau penyerapan, yaitu menyerap sari-sari makanan seperti absorpsi karbohidrat, absorpsi protein, absorpsi lemak. Nah, jadi yang diserap oleh usus halus itu akan menjadi energi untuk tubuh kita. Dan selanjutnya, sisa-sisa makanan yang tidak terpakai lagi tadi akan masuk ke saluran pencernaan berikutnya, yaitu usus besar, yang selanjutnya akan dibawa ke rektum dan akan dikeluarkan oleh anus. Nah, selanjutnya, sisa-sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus tadi, dia akan masuk ke dalam usus besar. Usus besar ini berfungsi untuk mengatur kadar air dalam sisa makanan tersebut, melepaskan garam yang berlebihan di dalam darah, serta berperan untuk membusukkan makanan dengan bantuan bakteri E. coli. Nah, jadi di dalam tubuh kita terdapat peran bakteri E. coli sebagai pembusukan sisa-sisa makanan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, usus besar ini terbagi atas 3 bagian utama, yaitu usus besar naik atau kolon ascendens, usus besar mendatar atau kolon transversum, dan yang terakhir usus besar turun atau kolon descendens. Organ pencernaan yang terakhir yaitu rektum dan anus. Rektum merupakan saluran yang ada di bagian bawah usus besar yang jaraknya sekitar 10 cm. Rektum ini menerima feses yang dihasilkan oleh usus besar. Pada saat feses berada di dalam rektum, maka akan ada sensor yang dikirimkan ke otak. Selanjutnya, otak akan mengatur apakah kita harus mengeluarkannya atau harus menahannya. Sedangkan anus merupakan saluran pemberhentian terakhir sebelum akhirnya feses dikeluarkan dari tubuh kita. Adapun kelenjar-kelenjar yang berperan dalam sistem pencernaan, yang pertama adalah kelenjar ludah. Ludah merupakan sekresi dari kelenjar parotis yang bercampur dengan sekresi kelenjar sublingualis, submandibularis, serta kelenjar-kelenjar kecil lainnya yang ada pada lidah, pipi, bibir, serta langit-langit mulut. Adapun bagian dari kelenjar ludah yang paling besar yaitu adalah glandula parotis yang letaknya di bawah tulang pipi, tepatnya di bagian depan telinga. Nah, kelenjar pencernaan yang selanjutnya adalah pankreas. Pankreas ini terdiri atas 2 fungsi. Yang pertama sebagai eksokrin yang menghasilkan getah pankreas ke dalam saluran pencernaan, dan yang kedua sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Pankreas juga dapat menghasilkan getah pankreas. Kelenjar pencernaan yang selanjutnya yaitu hati dan kantung empedu. Dalam sistem pencernaan, hati berperan dalam pembentukan empedu, penimbunan zat-zat makanan dari darah, serta penyerapan unsur besi dari darah yang telah rusak. Hati juga menjalankan perannya dalam proses metabolisme seperti mensekresi empedu, mensintesis garam pada empedu, dan lain-lain. Kantung empedu adalah sebagai penyimpanan kelebihan empedu. Pada saat makanan sampai di usus halus, empedu akan terus mengalir ke usus halus melewati hati dan kantung empedu.
Nah, sistem pencernaan yang selanjutnya adalah sistem pencernaan pada hewan ruminansia atau hewan yang memiliki lambung lebih dari satu yang disebut dengan poligastrik. Hewan ruminansia ini contohnya seperti sapi. Nah, pada hewan ruminansia seperti sapi ini, lambungnya termodifikasi atas 4 bagian. Yang pertama adalah rumen atau perut besar. Yang kedua adalah retikulum atau perut jala, yang ketiga adalah omasum atau perut kitab, dan yang keempat adalah abomasum atau perut masam. Nah, proses pencernaannya itu pertama makanan akan masuk ke mulut, lalu hewan tersebut akan mengunyah, dan selanjutnya makanan akan ditelan melewati kerongkongan atau esofagus dan masuk ke dalam rumen atau perut besar. Di dalam rumen atau perut besar, makanan dicerna secara halus sampai benar-benar halus seperti bubur. Selanjutnya, makanan tersebut akan kembali lagi ke mulut. Itulah sebabnya mengapa sering kita perhatikan pada hewan-hewan ruminansia seperti sapi, pada saat dia duduk atau dia berdiri atau dalam keadaan tidak makan, mulutnya akan tetap terus mengunyah. Nah, itu disebabkan karena makanan yang telah masuk ke rumen tadi atau ke perut besar tadi kembali lagi ke mulutnya, dan selanjutnya dikunyah lagi oleh hewan tersebut, dan setelah itu masuk lagi ke dalam retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum ini terjadi proses fermentasi dengan bantuan bakteri dan protozoa. Nah, di dalam retikulum ini juga terjadi pemisahan zat-zat makanan dari benda-benda asing yang akan masuk ke dalam tubuh hewan tersebut. Nah, selanjutnya ketika makanan telah selesai dicerna di retikulum atau di perut jala tadi, makanan akan diteruskan ke dalam omasum atau perut kitab, di mana proses pencernaannya ini dibantu dengan enzim-enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan akan diteruskan ke abomasum atau perut masam. Pada hewan ruminansia, abomasum ini merupakan bagian yang dinamakan dengan lambung. Pada abomasum, proses pencernaan makanan tersebut dibantu dengan enzim yang dinamakan dengan enzim pepsin. Nah, selanjutnya makanan tersebut akan diteruskan ke usus halus dan ke usus besar, lalu ke rektum, dan akan dikeluarkan oleh anus. Selanjutnya adalah sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Pada umumnya, sistem pencernaan pada hewan vertebrata ini sudah memiliki organ-organ pencernaan yang lengkap, yang pada umumnya itu terdiri atas mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Namun, ada beberapa jenis hewan vertebrata yang organ pengeluarannya itu atau saluran pengeluarannya itu bukan dinamakan dengan anus, melainkan dinamakan dengan kloaka. Yang pertama ini adalah sistem pencernaan pada aves atau burung. Sistem pencernaannya atau proses pencernaannya itu dimulai dari mulut. Karena burung tidak memiliki gigi, maka makanan yang dia makan langsung masuk ke kerongkongan atau esofagus. Selanjutnya makanan tersebut akan masuk ke tembolok. Nah, pada hewan aves atau burung ini, mereka memiliki tembolok yang berfungsi untuk menerima makanan sementara. Selanjutnya makanan tersebut akan dibawa ke lambung kelenjar, selanjutnya ke empedal, dan selanjutnya ke usus. Nah, usus pada hewan aves ini terdiri atas usus halus dan usus besar. Selanjutnya makanan akan dibawa ke rektum, dan terakhir ke kloaka. Apakah kloaka itu? Kloaka merupakan satu lubang yang menjadi tempat keluarnya urin beserta feses. Nah, jadi keluarnya urin dan feses itu hanya terjadi di dalam satu lubang, dan lubang itu dinamakan dengan kloaka. Yang kedua itu adalah sistem pencernaan pada hewan jenis reptil. Nah, pada hewan jenis reptil, sistem pencernaannya atau organ-organ pencernaannya sama seperti vertebrata pada umumnya, yaitu dimulai dari rongga mulut, lalu makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus, lalu dibawa ke lambung. Nah, di dalam lambung reptil ini terdapat bagian-bagian yang berbentuk seperti kerikil-kerikil. Nah, bagian ini dinamakan dengan gastrik.
Nah, fungsi gastrik dalam lambung ini adalah sama seperti gigi untuk menghancurkan serta mencerna makanan yang ada di dalam lambung. Nah, selanjutnya makanan akan masuk ke usus halus dan ke usus besar, ke rektum, dan yang terakhir ke anus. Saluran pembuangan pada reptil ini sama seperti aves, yaitu bukan dinamakan dengan anus, melainkan dinamakan dengan kloaka. Adapun kelenjar-kelenjar yang berperan dalam sistem pencernaan pada hewan reptil ini yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Yang ketiga adalah sistem pencernaan pada hewan jenis amfibi. Contoh hewannya itu seperti katak. Nah, sistem pencernaan pada hewan amfibi juga sama seperti sistem pencernaan pada hewan vertebrata lain, yaitu diawali dari rongga mulut, lalu makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus, selanjutnya makanan akan masuk ke lambung. Nah, pada hewan amfibi, hewan ini memiliki dua lambung yang fungsinya sebagai tempat penampungan makanan yang berasal dari kerongkongan, serta tempat untuk penyimpanan makanan yang sudah dicerna. Selanjutnya, makanan akan masuk ke usus. Usus pada amfibi juga terdiri dari usus halus serta usus besar. Dan selanjutnya, makanan akan dibawa ke rektum. Dan yang terakhir adalah saluran pembuangannya, yaitu anus. Nah, pada hewan amfibi, saluran pembuangannya juga bukan dinamakan dengan anus, melainkan dinamakan dengan kloaka, seperti pada hewan reptil dan hewan aves. Adapun kelenjar-kelenjar yang berperan dalam sistem pencernaan pada hewan amfibi itu yaitu hati dan pankreas. Yang keempat adalah sistem pencernaan pada hewan pisces atau ikan. Pencernaan atau sistem pencernaan pada hewan pisces atau ikan ini mirip dengan sistem pencernaan pada hewan amfibi atau katak. Pada umumnya, organ-organnya sama seperti hewan-hewan vertebrata lainnya, yaitu pencernaannya dimulai dari rongga mulut, lalu makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus, lalu makanan akan masuk ke lambung. Nah, lambung pada pisces ini juga terdiri atas dua, sama seperti hewan amfibi, yaitu fungsinya sebagai tempat penampung makanan yang berasal dari kerongkongan, serta tempat penyimpanan makanan yang telah dicerna. Selanjutnya, makanan akan masuk ke usus. Usus pada hewan pisces ini juga terdiri atas dua, yaitu usus halus dan usus besar. Selanjutnya, makanan akan masuk ke rektum dan yang terakhir ke anus. Nah, pada hewan pisces atau ikan ini, saluran pembuangan terakhirnya dinamakan dengan anus, bukan dengan kloaka. Adapun kelenjar-kelenjar yang berperan dalam sistem pencernaan pada aves ini yaitu hati dan pankreas. Yang terakhir adalah sistem pencernaan pada hewan insekta atau serangga. Nah, organ-organ atau sistem pencernaan pada hewan serangga atau insekta ini pada umumnya juga sama seperti hewan-hewan vertebrata lain, yaitu dimulai dari rongga mulut, lalu makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus, lalu ke lambung, selanjutnya ke usus halus, ke usus besar, ke rektum, dan ke anus. Nah, pada serangga juga saluran pembuangan terakhirnya itu dinamakan dengan anus, bukan dengan kloaka. Sistem pencernaan atau proses pencernaan pada serangga ini dilakukan secara ekstrasel atau dilakukan di luar sel-sel pada serangga tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.